Selamat siang adik-adik semuanya, salam sehat ya Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa lagi dalam membedah buku Anatomi Komunikasi Politik. Kita memasuki bab 3 ya adik-adik. Kita sekarang berbicara tentang aktor dan peran dalam komunikasi politik. Ya, ini menarik ini ya, aktor-aktor dan peran dari mungkin teman-teman kita, pimpinan kita yang kita kenal ya. Mari kita lanjutkan ya. Bahwa dalam bab ini ya, komunikasi politik merupakan arena yang diisi oleh banyak aktor dengan peran, sumber daya dan kepentingan yang berbeda, yaitu politisi sebagai aktor utama, kemudian ada media massa sebagai perantara yang tentu turut membentuk pesan, juga publik yang bergerak dari posisi penonton pasif ke penonton yang aktif. Ada kelompok kepentingan yang berupaya mempengaruhi arah kebijakan, serta para konsultan, mungkin juru bicara yang bekerja di belakang layar. Semuanya berinteraksi aktor-aktor tersebut. Kemudian kita bisa melihat nanti bahwa pesan politik itu tidak hadir secara netral. Ya, tentu ada keberpihakan, subjektivitas ya. Kemudian pesan politik itu diciptakan, dinegosiasikan, dibingkai dan dikonsumsi dalam dinamika masyarakat modern. Nah, tujuan daripada kita memahami tentang aktor dan peran ini adalah untuk mengidentifikasi aktor-aktor utama dalam komunikasi politik, termasuk politisi, media, publik, kelompok kepentingan, dan konsultan, serta bisa menganalisis peran dan strategi komunikasi yang digunakan politik sebagai komunikator utama. Jadi kita bisa menjelaskan dan mempengaruhi nanti. Relevansinya apa? Bahwa dalam kehidupan nyata ini kita bisa memahami bagaimana opini publik, pemberitaan media, kampanye politik, advokasi kebijakan hingga komunikasi krisis sebenarnya dibentuk oleh interaksi banyak aktor, bukan hanya oleh politisi semata ya. Dalam kehidupan sehari-hari, materi ini bisa berguna untuk membaca ya, menganalisis berita politik secara lebih kritis, mengenali strategi pencitraan dan pembingkian pesan, juga memahami mengapa isu tertentu menjadi perhatian publik. Jadi melihat bagaimana ada media sosial mengubah partisipasi warga, serta menyadari bahwa kelompok kepentingan, LSM, konsultan, juru bicara juga memengaruhi dan memiliki satu pengaruh besar ya terhadap proses politik. Nah, kita masuk dalam satu materi politisi sebagai aktor utama. Politisi ditempatkan sebagai pusat komunikasi politik karena mereka menjadi sumber utama pesan, simbol ideologi, dan personifikasi harapan maupun ketakutan kolektif. Dan dalam perkembangan kajian komunikasi kontemporer, hubungan antara aktor politik, media, dan publik tidak lagi dapat dipahami secara terpisah dalam batas disiplin ilmu yang kaku. Jadi perspektif post disiplin communication melihat komunikasi sebagai ruang interaksi yang lintas bidang. Jadi lebih jelasnya nanti bisa dibaca di buku Anatomi Komunikasi Politik bab 3 ya. Peran sebagai komunikator. Politisi menjalankan peran komunikasi atau komunikatif yang multifaset, yaitu sebagai pendidik atau advokat kebijakan yang menjelaskan masalah publik dan menawarkan solusi, sebagai persuader dan mobilisator yang membangkitkan emosi serta dukungan politik.
dan sebagai simbol nilai-nilai kolektif yang menegaskan persatuan serta legitimasi kekuasaan. Nah, kemudian kita masuk ke politisi, yaitu strategi komunikasi politisi ya. Para politisi ini menggunakan strategi komunikasi yang terukur, terutama disiplin pesan yang digunakan itu untuk mengulang narasi inti secara konsisten agar masyarakat itu diingatkan dengan informasi-informasi target dari program-program yang dilakukannya ya. Terus dilakukan secara konsisten ya, manajemen citra untuk membangun persona yang sesuai dengan harapan pemilih, strategi going public untuk membangun dukungan langsung dari rakyat serta penentuan agenda dan pembingkaian untuk mengarahkan cara publik memahami isu politik. Nah, studi kasus politisi efektif ini apa ya? Seperti dalam gaya komunikasi politik Pak Jokowi ya, dipaparkan sebagai contoh politisi efektif yang berhasil membangun merek politik melalui citra merakyat, disiplin pesan dan penggunaan komunikasi visual yang konsisten. Ya, seperti praktek belusukan ya, pilihan penampilannya sederhana, bajunya cukup baju kemeja putih, lengannya dising-singkan ke atas gitu ya, seakan-akan menjadi pencitraan bahwa kerja itu lebih utama dari banyak ngomong. Kemudian media massa sebagai perantara ya, tentu media massa diposisikan sebagai perantara yang sangat kuat antara elit politik dan publik karena tidak sekedar penyampaian informasi tetapi juga membentuk realitas politik melalui proses seleksi, penyajian, dan penekanan tertentu. Fungsi media sebagai gatekeeper ya, kita ketahui di bahasa-bahasa media. Sebagai gatekeeper, media menentukan peristiwa mana yang dianggap layak menjadi berita dan bagaimana peristiwa itu ditampilkan kepada publik. Ini keputusannya ada di jurnalis, editor, nilai kualitas berita itu, rutinitasnya, dan algoritmanya secara digital. Peran sebagai penyedia informasi bahwa dalam demokrasi, media berfungsi menyediakan informasi yang akurat, relevan, dapat dipahami agar warga mampu berpartisipasi secara bermakna dan menuntut akuntabilitas dari penguasa. Hubungan timbal balik dengan politisi. Relasi antara politisi dan jurnalis dibangun atas kebutuhan timbal balik sebagai dan sekaligus pertentangan kepentingan. Politisi membutuhkan media untuk nyebarin pesan gitu ya, membangun citra dan mendorong agenda mereka. Sedangkan jurnalis memerlukan akses pada politisi sebagai sumber berita. Yang hal-hal yang penting-penting bisa didapatkan dari para politisi itu. Namun karena politisi cenderung ingin mengendalikan narasi, sementara jurnalis idealnya berupaya memeriksa fakta dan mengungkap kebenaran, hubungan ini selalu bergerak antara kerjasama dan ketegangan ya, jadi tergantung situasional aja. Sedangkan publik dan warga negara, dalam bab ketiga ini kita bisa menunjukkan bahwa publik tidak lagi dipahami sebagai massa yang seragam, melainkan sebagai kumpulan individu dengan tingkat pengetahuan, minat, dan partisipasi politik yang berbeda. Peran sebagai penerima pasif. Sebagai penerima pasif, warga lebih banyak berperan sebagai penonton yang menerima informasi politik dari elit dan media tanpa keterlibatan mendalam. Kemudian peran sebagai partisipasi aktifnya, sebagai partisipasi aktif, warga terlihat atau terlibat secara sadar dalam proses politik melalui konsumsi informasi.
diskusi, aksi kolektif, dukungan kampanye, komunikasi dengan pejabat, hingga sumbangan politik. Nah, sekarang kita masuki warga negara digital. Ini era sekarang ini ya, kemunculan warga negara digital menandai bentuk partisipasi politik baru yang dimungkinkan oleh internet dan medsos, terutama karena biaya untuk berekspresi dan berpartisipasi menjadi jauh lebih murah, bahkan gratis lah. Hitungannya kita hanya modal kuota, ya, perangkat yang bisa kita gunakan saja, lokasi dan lain-lainnya terserah ya. Kelompok kepentingan atau LSM, bagaimana ini sinerginya? Kelompok kepentingan dan LSM dipandang sebagai aktor yang bekerja di luar sorotan utama politik elektoral, tetapi sangat berpengaruh dalam membentuk kebijakan. Peran dalam advokasi kebijakan. Peran utama kelompok kepentingan dan LSM adalah melakukan advokasi kebijakan, yaitu upaya komunikasi yang diarahkan untuk memasukkan suatu isu agenda, membingkai perdebatan, dan mempengaruhi hasil kebijakan. Advokasi kebijakan publik di era digital, saya kira kita sudah paham dengan situasi yang sekarang, bagaimana peran media sosial itu menjadi bagian penting, murah meriah, cepat, langsung sampai ke publik. Strategi komunikasi lobby. Untuk mempengaruhi kebijakan, kelompok kepentingan menggunakan lobby langsung, lobby akar rumput, pemanfaatan media, dan pembangunan koalisi. Pengaruh terhadap agenda politik, kelompok kepentingan dan LSM berpengaruh besar dalam agenda building karena mampu mengangkat isu baru, menjaga isu tetap diperhatikan, bahkan mencegah isu tertentu termasuk atau masuk ke dalam agenda politik. Konsultan dan juru bicara. Jadi di bab 3 ini, konsultan dan juru bicara merupakan arsitek tak terlihat dalam komunikasi politik modern. Konsultan membantu penyusunan strategi, merancang pesan, dan menerapkan pendekatan pemasaran politik, sedangkan juru bicara bertugas menjadi wajah politik yang menyampaikan posisi resmi serta menghadapi media secara langsung. Kehadiran profesional ini membuat komunikasi politik semakin terukur, strategis, dan terkontrol. Peran sebagai perancang pesan. Sebagai perancang pesan, konsultan komunikasi mengubah kebijakan, data opini publik, dan tujuan politik menjadi pesan yang sederhana, mudah diingat, dan persuasif. Etika dan tanggung jawab juru bicara. Juru bicara menghadapi dilema etis karena harus menyeimbangkan loyalitas pada atasan dengan kewajiban menyampaikan informasi yang akurat kepada publik dan pers. Taktik manajemen citra. Dalam manajemen citra, para profesional komunikasi menggunakan taktik proaktif serta asosiasi dengan simbol dan nilai positif. Serta taktik kreatif ini seperti restorasi citra saat kritis melalui penyangkalan, menghindari tanggung jawab, pengurangan sifat ofensif, tindakan korektif, dan permintaan maaf mereka. Kita lanjutkan dari penjelasan tadi, kita bisa rangkum di bab 3 ini bahwa komunikasi politik berlangsung dalam interaksi dinamis antara berbagai aktor utama, yaitu politisi, media massa, publik, kelompok kepentingan, LSM, serta para profesional seperti konsultan, juru bicara, yang sama-sama membentuk wacana politik. Politisi berperan sebagai komunikator utama melalui fungsi edukatif, persuasif, dan simbolik. Sementara media massa menjadi perantara penting yang menyeleksi, menyajikan, dan mengarahkan informasi politik kepada publik. Di sisi lain, publik tidak lagi hanya dipahami sebagai penerima pasif dan juga sebagai partisipasi aktif, terutama dengan hadirnya warga negara digital, ya netizen lah ya, gitu, yang memperluas bentuk keterlibatan politik. Demikian adik-adik, para pendengar budiman, kita bisa ikuti dan baca di buku Anatomi Komunikasi Politik. Terima kasih, selamat siang, salam sehat selalu.